selamat pagi, menjelang siang, dan sore dan malam juga untuk konco-konco bicara F&B. Di sini saya udah bersama Mr. Regi Suryo. Ini Halo, kami bicara F&B. boleh diperkenalkan dulu Mas, silakan Bangga. Mas Halo, Regi. gua Regi Suryo dari World Coffee Indonesia. Oke. Itu aja kali. Siap. Mas Regi ini apa yang sudah kami pelajari nih sama tim bicara F&B pelajari Mas ya. Taulik lah gitu. Itu udah lama banget melintang di dunia industri F&B ini dan juga katanya concernnya marketing ya Mas, bener ya Mas ya? Ya, nyerempet. Boleh diceritain sedikitnya Mas kayak keseruannya gimana di dunia itu, juga yang kurang enaknya juga boleh diceritain. Keseruannya kalau gue sih dulu dari SD emang pengen jadi chef. Pengennya chef ya Mas? Pengennya jadi chef, cuma ya pokoknya berkaitan dengan F&B lah. Cuma karena tiba-tiba ya begitu SMA terus ngambil kuliahnya jauh gitu ya dari F&B. Pas kuliah ya beres lulus langsung nyoba jadi barista dulu pertama. Sempat jadi barista dulu nih Mas. Jadi barista dulu. Jadi barista itu dari 2015 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun baru nyemplung ke media, marketing, branding, ya pelajarin semua itulah tapi ya gitu. Jadi berarti otodidak nih Mas ya? Maksudnya otodidak. apa? Yang penting dulu gimana caranya kita belajar apa ya? Gue pengen banyak bisa nih gitu. Tapi gue cuma modal ngerti di kopi. Iya. Akhirnya coba belajar nulis, belajar ngeblog juga, pelajarin market research segala macam sampai dalam-dalam. Akhirnya ya udah. Oke, berarti Mas Regi ini juga content creator ya berarti ya? Bisa dibilang content creator nih atau di work sih ya masih megang ya, campaign segala macam. Nah ini ngomong-ngomong soal marketing Mas, kan kita semua ngalamin yang namanya perubahan nih saat pandemi terutama kan. Nah ini mungkin Mas Regi punya tips gimana caranya untuk marketer di luar sana untuk menghadapi si pandemi sendiri gitu. Mas Pandemi. Ya, tapi harus tahu juga nih teman-teman bicara F&B nih ya. Ini kita tag-nya di Ceritu Coffee. Waduh, siap. Ya. Ceritu Coffee di Jalan Gandapura. Gandapura nomor 33. Nih kopinya. Cihuy. Siap. Kopinya. Thank you. Ini di luar skrip ya, teman-teman. Thank you BTW. Ya. Ini ownernya langsung. Siap. Tadi apa tips pandemi untuk marketer di luar sana mungkin pandemi. Pas kita juga sebenarnya jadi sekelompok orang yang gagal saat pandemi sih kemarin tuh. Tapi syukurnya masih bisa survive. Oke. Masih bisa survive. Sebenarnya di pandemi nih kalau dari yang gua kerjain sendiri di tempat gua kerja itu emang kita base-nya concern ke lingkungan gitu ya. Lingkungan. Jadi di event kita di cabang manapun gitu, kita nggak menyediakan take away. Kita nggak menyediakan take away, udah gitu kita nggak ada online di e-commerce gitu. Terus di online yang ojek online segala macam kita nggak ada di situ. Dihajar lah tuh sama pandemi. Udah kita sebenarnya bengong juga sih. Pas udah ada kayak gitu kayak apa lagi nih yang harus dilakuin. Yeah. Sementara lagi apa ya kita bilang lagi baru lagi growth lah ya, lagi pengen melesat nih gitu. Tapi memang nggak beberapa nggak ketolong, tapi masih kita tutup sementara sih beberapa cabang. Itu pivotingnya sebenarnya agak susah ya. Karena ya itu tadi karena gue nggak pakai take away, jadi gue harus mikirin gimana caranya ini jemput bola mungkin. Ya gimana caranya karena di tempat gue udah gue biasain untuk orang ngopi di tempat gue itu vibes-nya, suasananya, playlist-nya sejuk kota Bandungnya itu yang gue jual itu istilahnya. Tapi sekarang dihadapin kondisi kayak gini, value apa nih yang bisa gue tularkan dari si vibes, terus dari
hospitality, dari suasana yang ada di work ke dalam satu produk yang dia bisa bawa pulang dan nikmatin di rumah. Berarti experience oriented lah ya. Benar. Nah itu gitu. kita sempat stuck tuh. Gimana caranya gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin kopi susu literan, oke semuanya pivoting ke sana. Pivoting ke sana. Terus kita mikir, aduh gimana ini? Ya kopi susu gitu ya, kopi susu ya rasanya ya. Kopi susu rasanya gitu. Mau di mana juga ya paling ada yang lebih ke kopi, ada yang lebih ke creamy, ada yang lebih ke gulanya, kayak gitu, manisnya. Dari situ kita mikir agak susah nih kita bikin kayak gitu. Akhirnya kita coba pivot lagi, kita utak-atik di kitchen nih. Karena teman-teman di kitchen, ya begitu ada pandemi gini, gue juga ngeliat kayak aduh ini harus nggak bisa nih mereka bengong gini iya nggak ada orderan ya. Iya nggak ada orderan, terus kayak nggak ada yang dilakuin gitu. Benar. Akhirnya ya udah nih, kita coba bikin sajian-sajian. Waktu itu gue bikin namanya masak gampang gitu. Jadi kayak menu-menu yang ada di work itu kita bikin package untuk family, terus kita jual gitu. Tapi setengah mateng. Oh gitu. Jadi ada yang frozen, ada yang tinggal dimasak di rumah. Oh praktis ya berarti. Praktis. Okay. Kita coba. Ternyata nggak berjalan dengan baik juga, maksudnya ya udah begitu aja gitu ya. Akhirnya kita coba jualan sayur. Sempat sampai jualan sayur karena kita ngelihat riset di apa ini yang akan naik gitu. Karena orang berbondong-bondong nge-keep duit mereka ya. Benar. Ya kan? Savings pasti. Dia pasti saving. Dia saving, kita nggak tahu nih pandemi selesainya kapan. Benar. Apakah belum lagi ada PHK di mana kan ada penyesuaian gaji di karyawan lain. Nah dari situ ya udah kita coba jual kebutuhan dasar karena itu yang dibutuhin sama mereka. Akhirnya kita nyari ke Lembang, ke beberapa petani di sana. Akhirnya dapat, terus kita jual sayur. Jual sayur ya kayak terong, wortel, jagung kayak gitu yang emang siap buat mereka bikin sayur, tumis-tumisan. Praktis gitu lah gitu ya. Kita jual. Laku cuma lama gitu karena mungkin udah ada duluan kompetitor di luar sana yang udah mempersiapkan itu, mulai duluan packagingnya udah rapi, nggak terlalu banyak manuver yang effort gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya kita lihat nggak berhasil, kita coba bikin. Waktu itu kita ketolong sama program nasi 2000. Nasi 2000 itu gimana? Harga 2000-an. Jadi setelah kita udah nggak tahu lagi nih package kayak gimana yang mau dijual, makanan seperti apa yang dicari, kopi udah jalan gitu aja, sayur udah susah gitu. Terus tapi udah kita bikin makanan jadi aja. Waktu itu kebetulan pas bulan puasa. Pas bulan puasa kita mikir ya udah hitung-hitung kita berbagi nih, hitung-hitung kita sedekah, kita banyak ibadah nih. Gimana caranya? Ya udah kita buka donasi karena kita yakin di balik orang yang susah saat pandemi ada orang yang banyak duit karena pandemi. Benar. Ya. Ada yang dirugikan akan selalu ada yang diuntungkan. Pasti. Kita mikir kayak gitu. Oh ya udah. Kita cari nih lubang-lubang di mana orang-orang yang punya duit itu, ya kan? Kita tawarin. Kita waktu itu dari Jakarta juga ada supportingnya, dari Bandung juga ada supportingnya. Jadi kita cari mau nggak donasi nih, kita ada program nasi untuk ya siapa aja yang terkena dampak COVID ini lah ya. Gitu. Mereka mendonasi gitu. Terus kita jual lagi seharga 2.000. Kayak gitu. Donasinya apapun bentuknya itu. Jadi kayak mau dia ngasih beras kayak, mau dia ngasih bahan mentah, mau dia ngasih lauknya, mau dia ngasih kue-kue kecilnya atau minumannya, itu kita terima. Akhirnya dari situ dulu pas hari pertama itu nggak ada yang beli tuh, itu sampai harus kita panggilin tuh ya, ojek online harus kita panggilin, kita kasih ini harganya 2.000 Pak nih buat di jalan. Akhirnya ada yang beli 5, ada yang beli 10 lah dari situ. Akhirnya kesini udah mulai sadar nih, kita awareness-nya orang tahu nih kalau di sini ada nasi 2.000-an. Udah mulai nyebar, kita juga bilang sebarin ke teman-teman lainnya, sebarin ke grup. Biasanya kan mereka banyak ya, grup ojek online tuh, pada datang. Akhirnya dari situ kita coba jual satu orang cuma boleh satu waktu itu. Akhirnya karena kasihan yang lainnya, kadang
antrian masih panjang, nasinya udah habis. Kebagian kita, jadinya. Kita udah. Tapi ini menarik sih Mas, maksudnya dari sekian strategi yang orang sedang apply gitu dimanapun, tapi Mas ini sempat mencoba yang arahnya ke sosial gitu Mas. Berarti, nah kita sebenarnya kalau di marketing kita mainin apa ya, pernah tahu menjual rasa kasihan nggak sih sebenarnya? itu sebenarnya cara yang dark tapi sah-sah aja kemasannya. Iya, nah jadi kayak di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Iya benar-benar. Iya udah gitulah, namanya juga marketing. Iya, tapi toh walaupun pakai dengan ya istilahnya let's say kemasan seperti itu, tapi ujung-ujungnya memang punya manfaat sendiri sih. Maksudnya baik dari si branding produk maupun si sosialnya tadi efeknya ke orang. Keren.